Balik lagi di Filming Vlog. Kali ini gua mau upgrade komputer yang biasa gua pakai buat ngedit foto dan video. Ini iMac late 2013, akhir 2013, 27 inch. Umurnya udah 7 tahun ya sekarang, dan sampai saat ini selalu gue pakai dengan lancar jaya, nggak pernah ada masalah dan nggak pernah gue servis. Ini sering banget gue pakai buat ngedit foto dan video. Nah, sebelum gue lanjutin, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Asal sering-sering aja mampir buat nonton video-video gue ya. Aslinya iMac ini punya RAM 8GB. Udah gue upgrade mentok ke 32GB pakai DDR3 sekitar 3 tahun lalu. Terus dengan perkembangan teknologi kamera foto dan video dan gadget yang sekarang kayaknya semuanya minimal harus bisa rekam video 4K, kalau nggak laku. Jadi gue putuskan untuk mengupgrade harddisknya dari harddisk mechanical hard drive ke SSD. Karena gue pikir kalau ganti harddisk dari yang mechanical ke SSD bakal ngangkat performa si iMac ini ya lumayan lah. Jadi kalau misalnya edit agak lebih lancar gitu. Gue putuskan kemarin gue beli SSD Samsung. Ini SSD Samsung Evo 1 TB. Ini gue beli di Tokopedia. Harganya kemarin itu gue beli 2.660.000. Tapi barusan cek harganya di toko dan etalase yang sama, naik harganya jadi 2.705.000. Tapi lagi nggak ada stok. Proses upgrade-nya gue lakukan semuanya sendiri dengan berbekal baca-baca, lihat video tutorial, dan tanya beberapa teman yang ngerti atau udah pernah melakukan upgrade sebelumnya. Proses buka layar iMac ini, layar LCD ini paling deg-degsar menurut gue, karena ngeri retak atau pecah layarnya. Tapi dengan alat ini gue beli juga di Tokopedia, gue bisa berhasil bongkar si layar iMac dengan sukses dan tidak membuatnya retak atau pecah. Nah, kalau kalian mau upgrade iMac kan kalian harus buka layar LCD-nya ini. Nah, perhatikan ketika udah berhasil dibuka si adhesive tape-nya, perhatikan di bagian sini kiri atas itu ada dua kabel yang mesti kalian copot dulu sebelum bisa copot layar iMac dengan sepenuhnya. Itu kabel itu menghubungkan si layar iMac dengan mesin utama. Itu harus kalian copot dulu. Nah, lalu karena ini gelas layar LCD-nya, jadi gue putuskan kemarin beli suction cup buat gelas. Ini merek Sunshine. Nah ini kelihatan nggak? Merek Sunshine, gue beli Tokopedia, gue beli 3. Tapi pas gue pakai ini, gue pakai 2 buat ngangkat layar LCD-nya ketika gue bongkar. Itu ternyata pas gue pakai itu copot. Jadi buat gue ini nggak aman. Kalau misalkan kalian mau beli, perlu pakai, mending cari merek yang lain ya. Gue belum punya rekomendasi, tapi jangan beli yang ini. Harganya 10.000. Tapi kalau kalian emang mau beli, gue taruh juga ntar linknya di deskripsi video. Gue sih nggak rekomen. Selanjutnya setelah gue berhasil buka layar iMac, gue bersih-bersih. Itu banyak banget debu dalamnya, gila banyak banget, dan terutama di bagian kipas ya, itu banyak sekali debunya. Lalu gue bersih-bersihin lah semua bagian yang kira-kira masih bisa gue akses tanpa gue harus bongkar lebih banyak lagi, karena gue takutnya gue bisa bongkar tapi gue nggak bisa pasang, nanti malah rusak, malah berabe. Nah, setelah bersihin debu-debunya juga gue bersihin bekas-bekas adhesive tape yang buat nempelin layar iMac-nya, supaya nanti kalau gue mau pasang adhesive tape yang baru, gue bisa pasang dengan rapih dan rata. Lalu ke bintang utamanya, gue copotin harddisk lamanya. Dia pakai harddisk Seagate Barracuda. Nih, Seagate Barracuda. Dia 1 TB. Ini dimensinya lebih ramping, lebih tipis dibanding ini ada beberapa harddisk yang gue copotin dari WD. Ini dimensinya beda. Lihat. Nah, yang Barracuda lebih tipis, mungkin sepertiga lebih tipis ya dibanding harddisk WD yang gue copotin dari external hard drive nih. Nah, ini kenapa gue copot-copotin harddisk eksternal 3,5 inch ini, supaya gue bisa pakein casing Orico. Ini koneksinya USB-C Thunderbolt, jadi gue bisa pakai di MacBook Pro dengan kecepatan yang lebih cepat daripada gue connect pakai USB 3. Dan alasannya juga beberapa kemarin karena power harddisk eksternalnya ada yang bermasalah gitu. Nah, ini juga harddisknya si Mac yang dari main harddisknya, harddisk utamanya ini bisa gue pakai nanti buat eksternal harddisk. Nah, karena kemarin gua nggak beli adapter buat SSD ke mounting harddisk yang di dalam,
Jadi kan nggak tahu harus pasang SSD-nya di mana. Jadi gue bikin lah adapter akal-akalan pakai infraboard bekas syuting sama double tape. Ini double tape-nya merek Tactics. Sepertinya cukup kuat, jadi gue yakin SSD-nya nggak bakal jatuh karena SSD-nya tuh ringan banget. Jadi gue putuskan pakai mounting ala-ala, mounting buatan sendiri pakai infraboard itu. Dan lagian juga iMac kan posisinya di meja aja, nggak dibawa kemana-mana, nggak mobile kayak kalau bawa MacBook Pro, jadi mestinya aman sih di dalam. Setelah masang SSD, lalu gua pasang lah ini adhesive tape buat iMac 27 inch. Ini gua beli di Tokopedia dari Bandung. Harganya 100.000. Gua beli 2 kemarin karena gua takut kalau misalnya gue melakukan kesalahan nanti gue mesti bongkar pasang ulang 2 kali, tapi ternyata enggak, semuanya berhasil gue pasang dalam proses bongkar pasang 1 kali aja. Nah, sama seperti waktu bongkar layar LCD-nya, proses masangnya pun menurut gue deg-deser, ngeri-ngeri sedap. Jadi setelah adhesive tape kalian pasang semua, lalu mau masang si layarnya, kalian harus pasang dulu 2 kabel tadi yang menghubungkan si layar ke mesin utama itu dengan pelan-pelan, hati-hati. Dan juga ketika kalian mau masang si LCD-nya, kalian harus nyamain pinggirannya ini biar rata dan tidak ada yang geser. Karena kalau geser kemungkinan ini kamera di sini, lubang kameranya bakal terhalang atau mungkin bahkan tertutup kalau terlalu jauh ya. Tapi kalian bisa rasain di sini di pinggirannya tidak ada gap, tidak ada pergeseran gitu. Nah, harus hati-hati dan harus rapih. Setelah semuanya terpasang rapi, gue udah siapin Mac OS X High Sierra installer di flash drive ini, thumb drive ini, dan langsung gue colokin ke USB portnya si iMac supaya pas gue nyalain untuk pertama kali, gue bisa reinstall si Mac OS X High Sierra ini, dan juga gue bisa format SSD yang baru. Caranya itu pas boot up, pas nyalain itu tekan tombol shift supaya dia masuk ke safe mode. Setelah gue install ulang OS-nya dan gue install ulang semua software yang perlu gue pakai, salah satunya adalah FCPX yang biasa gue pakai buat ngedit video. Gue tes lah performa si iMac yang udah pakai SSD ini. Nah, untuk boot up atau pas nyalain pakai harddisk lama itu butuh waktu sekitar 1 menit. Sementara dengan SSD baru ini butuh waktu hanya sekitar 24 detik. Untuk buka FCPX project yang sama dari eksternal harddisk yang dicolok, itu pakai harddisk lama butuh 38 detik. Kalau pakai SSD itu butuh 28 detik. Lumayan bedanya sekitar 10 detik. Library dan project FCPX yang gua buka, yang gua pakai untuk contoh adalah resolusinya itu 4K dengan multi camera. Ada dari Sony A7R3, ada Sony A6300, GoPro 8, dan GoPro 7 Black. Setelah library-nya terbuka, gue ekspor sebagian dari project, dari timeline, ke harddisk eksternal juga. Nah, di harddisk yang lama butuh waktu sekitar 33 detik untuk ekspornya, dan juga ternyata pakai SSD pun ekspornya sama sekitar 33 detik. Setelah ngetes pakai FCPX tadi, lalu gue tes juga pakai software Blackmagic Disk Speed Test. Waktu pakai harddisk lama, write speednya sekitar 95 MB per second dan read speednya sekitar 120 MB per second. Dengan SSD, write speednya si iMac ini sekarang sekitar 458 MB per second dan read speednya sekitar 522 MB per second. Itu lumayan jauh ya, itu bisa 4 kali lipat sampai 5 kali lipat dari kecepatan waktu pakai harddisk mechanical harddisk sebelumnya. Lalu untuk tambahan info aja, MacBook Pro 2018 15 inch touch bar pakai SSD 500GB ini, write speednya sekitar 1777 MB per second dan read speednya sekitar 2764 MB per second. Jauh ya. Kecepatan iMac SSD dibanding MacBook Pro, write speednya sekitar 1/4 dari kecepatan MacBook Pro, sedangkan read speednya dia sekitar 1/5 dari kecepatan si MacBook Pro. Nah, kalau iMac pakai mechanical hard drive yang dulu dibandingkan speednya ini udah kayak keong, balapan sama lebah lagi terbang santai kayaknya. Gua akan taruh link-link alat-alat dan SSD yang gue beli buat upgrade si iMac
Kalau kalian mau upgrade juga, kalian bisa akses linknya nanti di deskripsi video. Semoga membantu dan mempermudah kalian kalau mau upgrade iMac kalian, dan juga membantu si yang jualan supaya lebih laku jualannya. Sekian dulu filming vlog kali ini tentang upgrade komputer buat ngedit foto dan video. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, jangan sungkan. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, asal sering-sering balik buat nonton video gue. Dan sampai jumpa di video berikutnya.